punya rasa benci kepada ajaran Kristen yang telah menyesatkan leluhur saya tetap menjaga adab. Inilah ajaran Islam kepada saya. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Alhamdulillah, setelah saya mengenal ajaran Islam, meskipun begitu besar kebencian saya kepada umat Kristen, sebenarnya ke ajaran Kristen ya, tepatnya ke ajaran Kristen, saya tidak pernah menghujat, menghinakan saudara-saudari Kristen. Karena Islam mengajarkan kepada saya sebagai mu'alaf, kami yang mu'alaf diajarkan umat Islam untuk mengutamakan adab. Saya harap saudara-saudariku yang non-muslim, terlebih Kristen, membawa adab ketika naik ke atas komal ini. Terima kasih, host. Terima kasih. Mau bahas apa ya, Bang? Gini Bang, Abang sebagai tamu mau bahas apa? Iya. Atau yang bahas duluan, Bang? Ya, perkenalkan diri Abang. Apakah Abang seorang ateis atau Buddha atau Hindu atau apalah kepercayaan Abang saat ini? Nah, kepercayaan kita Kristen dong, pengikut Yesus. Subhanallah, pengikut Yesus ya Bang. Baik, silakan Abang, silakan. Apa yang mau Abang diskusikan? Mau nanya ini Bang. Itu judulnya Yesus seorang Muslim. Berarti Yesus kalian anggap Nabi Isa Bang ya? Kalau Nabi Isa jelas Muslim. Kalau Yesus kan di sini tanda tanya. Apakah Anda setuju? Oh enggak lah Bang. Muslim kan dibawa sama Nabi Muhammad Bang. Sementara Yesus itu 700 tahun duluan ada daripada Nabi Muhammad Bang. Mana mungkin bisa dia Yesus jadi Muslim Bang? Kami mengklaim sebagai mu'alaf, kami mengklaim bahwasanya Yesus itu Muslim. Salah satunya, ya Bang. Ya baik. Ya saya bicara dulu ya, Bang, diskusi ya. Lanjut ya. Bang, lanjut. Kami mu'alaf mengklaim bahwasannya Yesus itu Muslim. Kenapa demikian? Karena Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Itu arti Muslim. Islam artinya orang-orang yang selamat. Jadi apakah Yesus Muslim? Ya. Kenapa disebut Muslim? Karena dia berserah diri kepada Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melaksanakan apa yang dilaksanakan orang-orang yang berserah diri itu. Salah satunya dia berpuasa, dia bersunat, dia bersujud dalam beribadah kepada Tuhannya. Itulah membuat kami mengklaim bahwasanya Yesus adalah Muslim. Demikian saudaraku. Iya Bang, masalahnya Muslim itu 700 tahun setelah zaman Yesus Bang. Macam mana dia bisa tahu tentang Muslim Bang Yesusnya Bang? Dampak dari undang-undang ini misalnya. Oke Bang, selisih zaman loh Bang, jauh loh zamannya selisih Bang, ratusan tahun Bang. Ya sudah. Sudah Bang, sudah. Muslim itu adalah ajaran perilaku manusia kepada Tuhan. Bedakan Islam keselamatan, jalan keselamatan, itu arti Islam. Muslim artinya berserah diri kepada Tuhan. Anda harus bisa membedakan dua kata ini. Tapi bila dikatakan Islam, dia sudah pasti Muslim. Ya, dikatakan Islam, dia sudah pasti Muslim. Dikatakan Muslim, dia adalah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, seperti mana dinyatakan di Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus seperti
jalan-jalan orang yang engkau ridhoi. Itulah maksudnya orang-orang sebelum Islam ada yang muslim, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, begitu saudaraku, bukan karena abad ke-7. Jangan sampai ini karena saudara media dan masyarakat Indonesia sudah dengan keras menuntut pemerintah itu sendiri karena adanya Berarti Islam udah ada sebelum Muhammad lahir, Bang, ya? dan perlu dicek bahwa mereka sebetulnya yang menciptakan. Ya, baik, saya akan ulangi lagi ya, siapa nih yang sudah hadir Islam secara kafah nih ya. Saya ulangi lagi, ini susah menjelaskannya. Saya udah bilang Islam, dinul Islam, Rasulullah Muhammad mengajarkan Islam, jalan keselamatan. Di sini kami membuat tema Yesus seorang Muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Ya, assalamualaikum Sal. Sal. Saya melambai dikit ya, Bang. Iya, silakan Bunda Rahma. Oke. Kalau kita lihat kehidupan Yesus, pengajaran Yesus di Bibelmu, Bang, perilakunya, pengajarannya itu seperti orang Islam. Seperti kami ini. Dia bersuci, membasuh kaki, membuka kasut. Kemudian dia bersujud, dia berdoa menengadah ke langit. Kalian kan berdoa di gereja lipat tangan. Yesus berdoa menengadah ke langit. Dia dikafani, Lazarus pun dikafani. Sampai sekarang orang-orang Yahudi sana itu ya, prosesi bila ada kematian atau memperlakukan mayat itu ya seperti kita orang Islam, pakai kain putih. Beda kalian toh, pakai jas tutup, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, didandani rapi, ya kan? Itu siapa yang kalian contoh? Jadi secara pengajaran Yesus, secara kehidupan Yesus, keseharian Yesus, dia itu Muslim. Apa itu Muslim? Berserah diri. Berserah diri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman ya, di Al-Quran kami ya Bang ya, di surah Al-Hajj Allah berkata di sini, berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Sejak dahulu Muslim itu berserah diri. Nabi Ibrahim itu ya, dia Muslim, dia seorang Hanif, berserah diri. Berserah diri, Yesus berserah diri Taman Getsemani. Dia sujud. Ya Bapakku, sekiranya cawan ini, penyaliban ini bisa lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia berserah diri kepada Sang Pencipta. Aku pasrah kepadamu ya Tuhan. Kalaupun penyaliban ini bisa lalu, tapi bukan kehendakku. Itu namanya berserah diri, Muslim bahasa Arabnya. Jadi secara kehidupan keseharian Yesus, pengajaran Yesus itu mengajarkan tauhid seperti yang kami imani saat ini ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat Yesus di dalam Bibelmu itu, dia tidak hidup seperti kalian Kristen. Kalau kita merujuk kepada Matius 1 nomor 1 di Bibel selebar 2010 ini ya, kan Bibelmu Bang sering direvisi. 2010 ini di sini saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat Bibel 2010. Saudara ini ya, nih, kalau kita lihat Bibel 2010 kawan, di sini masih Isa Al-Masih, silsilah Isa Al-Masih nih. Ini baru diedit ya. Ini 2000 terjemahan baru yang kalian pakai sekarang, baru Yesus. Yesus Kristus ini ya karena Bibelmu dari Yunani ya, Yesus Kristus. Kristus ini Mesias yang diurapi artinya nih. Yesus yang diurapi. Ya heran aja Tuhan mau diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan ya? Berani kali mengurapi Tuhan.
bahasa Yunani Kristus Bang. Jadi sebenarnya Bibelmu lah yang menyontek pada Isa Al-Masih. Inilah silsilah Isa Al-Masih gitu Bang ya. Jadi kalau Itu kamu ada mau di abad protes, ketiga kakak. ya tolong tunjukkan Kakak ada di Yesus abad hidup. ke-7. Macam mana Bibel bisa menyontek yang di abad ke-7? Ya buktinya ini ada di Bibelmu nih. Ini 2010 Bibelmu masih berbunyi Isa Al-Masih loh. Kalian nyontek loh. Kalau kami ada istilah-istilah Bibel di Al-Quran kami ada, kasih tunjuk satu. Kami risih, kami jijik pakai istilah Bibel. Karena kami tahu itu pagan. Bibel abad ketiga. Ya tunjuklah data. Kalau saya kan udah Mana tunjuk caranya data. niru? Ini data di Bibelmu toh, ini Bibelmu Isi toh, ini 400 tahun loh. 2010 masih Isa Al-Masih. Berarti koin nyontek. Belum lagi aku masuk Macam mana sih isi Allah. 400 tahun nyontek kak? Ya makanya aku bilang kalian itu kami Islam ini di belakang. Tapi ingat ya Allah menamakan orang-orang terdahulu itu Muslim berserah diri ya. Setuju itu Nah, kakak. ketika Rasulullah diutus, dia menyempurnakan segala sesuatu yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, disempurnakan ya. Karena Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia. udah dongeng. Kalau nabi-nabi terdahulu itu Cabut lah. apa ya, pendapatnya masing-masing. Sekarang saya minta, kenapa ada di Bibelmu ini, Bang? Kenapa diturunkan, host? Kita mau tanya dia, coba tunjukkan Yesus hidup secara karisteng. Coba. Tunjukkan Yesus hidup secara karisteng. Pernahkah Yesus mengajarkan ke gereja? Nyanyi-nyanyi, joget-joget. Apalah kalian tuh ngajari di Natal apa segala macam. Pokoknya keimanan secara Kristen pernah Yesus ngajarin? Gak ada. Kalian belakangan, kalian mengatakan kami belakangan, tapi justru kalian yang nolong. Yesus itu saudara, Nabi Isa itu orang Yahudi. Bagaimana mungkin mamahnya menamakan anaknya nama Yunani? Ini kan Yesus Kristus ini Yunani. Ini Kristus ini artinya yang diurapi. Masa mamanya Yunani dia kasih anaknya mamanya Yahudi? Ya, Bunda Maria orang Yahudi, taat dengan hukum Torah. Masa dia kasih anaknya nama Yunani? Coba misalnya tahu, kau ini orang Jawa, terus kau kasih anakmu nama orang Polres. Ya nggak mungkin lah. Jadi secara bacaan di dalam bahasa Ibrani Isa itu bahasa Arabnya. Karena kenapa? Satu rumpun bahasa Aramaik, satu rumpun Aram, Ibrani, Aramaik, Arab, satu rumpun. Tapi kalau ini Kristus ini, Yesus Kristus, ini Kristos, ini bahasa Yunani. Orangnya Yahudi, mamanya Yahudi, anaknya kau kasih bahasa nama Yunani. Nggak nyambung, ten. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Ini Kristus artinya yang diurapi. Ini bukti kau nyontek. Belum lagi kita ke kata Allah di Bibelmu. Dari mana kau ngambil kata Allah kalau nggak maling? Jadi memang ya kawan-kawan. Oke, kita sapa Putra. Iya, malam Bunda. Malam, silakan Bang. Ya, supaya sedikit aja ini tentang pemahaman saya tentang sejarah nih, tentang Alkitab. Kristen Bang. Iya, saya Kristen. Kristen. Iya. Oke, silakan. Sejarah kita menceritakan dengan Rasul Petrus, Rasul Paulus, Muhammad. Mereka bertiga ini diutus percaya kepada Yesus. Terus
di situ kita mengerti, kita berpikir aja dengan sejarah kita. Kalau di Bapakmu Muhammad, bapakmu gitu. Datanya mana? Datanya apa itu Datanya sejarah? Bang Sejarah. Iya, bukan datanya Muhammad. mana? Bukan Muhammad, dalam Lukas. Dalam Lukas menceritakan Muhammad itu. Kalau nggak salah itu. Oke, gini aja, gini. Datanya. Astagfirullah. Nah, kau percaya itu atau kau percaya? Putra, gini Putra. Aku mau tanya Putra. Lukas berapa? Sebentar dulu. Nanti Lukas kalian berapa? akan potong, kalian akan Lukas bertanya. berapa dulu? Menjelaskan Bang, dulu. Lukas berapa? Tentang Lukas berapa? sejarah. Siapa? Lukas Saya berapa? menjelaskan dulu, jangan kau langsung Nggak ada, saya. nggak ada. Nggak ada kau menjelaskan. Datanya di mana itu Lukas berapa? Kita ngobrol kan berdiskusi. Udahlah kau turun, kau tolol. Tahu aja. Lu minta data. Kalau kita itu berdiskusi, kita berdiskusi ilmiah, pakai data. Misalnya saya ngomong ini dan itu, saya tunjukkan data. Tapi kalau congor babi kau bawa di atas, ya nggak usah lah. Capek, bosan. Nabi Muhammad di Lukas, mana di situ? Sejarah apa? Kalau kamu buktikan sejarah, mana itu salib Tuhan itu? Atau mana kulub Tuhan itu? Kulub Tuhan itu bisa dijadikan jimat loh. Kulub Tuhan nih. Oten. Mendarat nah, syukron. Berbicara sejarah dia. Masa kamu didengar di sini? Ini siapa nih satu? Muhammad Fadlan. Mana Fadlan? Assalamualaikum. Ya, Bang Fadlan. Assalamualaikum Bang. Izin ya Bang, diturunkan ya Bang. Asal ada yang mau disampaikan silakan Sal. Nggak ada turun ya, apa yang mau di ini? Tadi mau kita tanya aja. Siapa yang turunkan? Aku yang turunkan Bun, nggak kondusif dia nggak pakai data tapi dia kata-kata nggak relevan rasanya. Kalau Nabi Putra kau dengar di bawah, Nabi Muhammad itu utusan ya, kami nggak tuhankan. Nah kebegoannya kamu, begodersnya kau, Yesus utusan, mengaku dirinya utusan, kau tuhankan. Itu kebegoan yang tidak bisa ditolong ya, kebegoan yang begoders. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Dirinya mengatakan di situ dia utusan. Itu klaim dirinya loh. Nah kalau dia utusan ya kenapa kalian tuhankan? Nabi Muhammad utusan ya, kami tempatkan dia sebagai utusan, sebagai rasul, Rasulullah, utusan Allah. Rasul itu adalah orang yang dipilih Tuhan, diberi wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi orang dia, bedanya dengan kita ini ya, orang-orang dimuliakan. Para nabi rasul itu ya manusia biasa, tapi dia diberi kelebihan dimuliakan. Dan dia maksum, terjaga dari dosa. Ya. Jadi diberi mukjizat. Mukjizat apa itu? Ya, baca kisah para rasul itu. Yesus diberi mukjizat, yang melakukan itu Tuhan melalui perantaraan Yesus. Dengarlah orang Israel, yang aku katakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang orang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Jadi Yesus itu perantara, dia perwakilan Tuhan di bumi, itu kasarnya ya. Dia utusan.
dia menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Nah, kepada Yesus dia terkhusus kepada Bani Israel, kepada Nabi Muhammad ya itu untuk seluruh alam. Wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ya, tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad ya sebagai pemberi petunjuk kepada manusia. Dan untuk manusia, jadi selama kau manusia, ya, kau adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuma kau menutup diri kafir, tempatmu neraka. Kata Nabi Muhammad ya sebuah hadis, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya oleh sahabat ya, siapa maksudnya apa itu Rasulullah? Ya mereka yang tidak taat kepada apa yang kusampaikan. Nah, kau ini tuh kafir. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir ahli kitab dan orang musyrik tempatnya di neraka jahanam kekal abadi, dan dia seburuk-buruk makhluk. Ngeri kali kan, seburuk-buruk makhluk. Bagaimana rupanya kau itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf saudaraku ya, baru monitor lagi, saya baru selesai sholat tadi ya. Masya Allah, subhanallah. Jadi betul yang dikatakan oleh Bunda Rahmah ya. Jadi inilah kebenaran yang disampaikan kepada kalian, akan tetapi kalian menolaknya. Karena apa? Karena kalian itu menginginkan kalian itu tersesat. Nah, sedangkan kami sebagai umat muslim yang beragama Islam menginginkan kalian untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, yang harus dipahami buat teman-teman Kristen itu, kalau Anda ingin berbicara tentang sejarah, saya orangnya. Sejarah Kristen itu, Paulus inilah sebagai pendirinya. Ya, di Kisah Para Rasul 11 nomor 25, satu perikop itu sampai ke 30 itu Anda baca. Jadi jangan mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus kalau tidak mengikuti ajarannya Yesus. Kristen ini pengikutnya Paulus. Di mana datanya? Di Kisah Para Rasul 11 nomor 25, baca satu perikop. Kalau bisa sampai habis dibaca. Pada saat Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik, yaitu sampai di Antioquia, sampai di kerajaan Roma Yunani, kemudian Paulus mengumpulkan petinggi-petinggi kerajaan Roma Yunani, kemudian Paulus ini mengadakan konsili, yang mana dari kerajaan Yunani ini basic pengajaran mereka itu penyembahan terhadap dewa, yaitu ajaran pagan. Ya, nah ini harus orang-orang Kristen itu tahu. Ya, jangankan sejarah Kristen kami tahu, kalian tidak tahu sejarah Islam. Nah itu, makanya belajar. Pentingnya ilmu pengetahuan. Ya, pentingnya kita belajar itu supaya kita cerdas. Caranya bagaimana? Memfungsikan akal. Sampai kapanpun kalau kalian tidak mau memfungsikan akal sehat kalian untuk mencerna sebuah ajaran, maka kalian akan tersesat selama-lamanya. Nah, pada saat Paulus mendirikan ajaran Kristen ini disetujui oleh kerajaan Roma Yunani. Ya, memang Kristen itu bukanlah agama, tapi sekte, aliran, sebuah organisasi yang mana didirikan untuk menghasilkan perpuluhan, ajaran bisnis. Itu yang kalian tidak ketahui. Jadi saya sarankan kepada oten-oten ya, sadarlah saudaraku, kalian itu korban dari doktrin dan dogma ajaran gereja.
yang mana pendeta kalian menyampaikan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Contoh, Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, datang sebagai manusia dan dia dilahirkan. Dan dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku kerjakan, semua atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Lalu pendeta menyampaikan Yesus itu Tuhan. Imani saja, percaya saja bahwa Dia adalah manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia, dibolak-balik biar bagaimanapun diakal-akali supaya jadi Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena kalau pendeta jujur, ajaran Kristen di negara Republik Indonesia ini akan punah, tidak ada lagi. Dan mereka semua kembali ke jalan yang benar, dan mereka semua akan mualaf. Harusnya kalian belajar kepada saudara kalian yang sudah mualaf. Jangan tanyakan kepada kami yang Islam sejak lahir. Tanyakan bagaimana dia belajar, bagaimana pengalaman mereka. Belajar kepada mereka, kepada para mualaf. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan, tanyakan kepada saudara kalian. Pasti kalian akan dibantu untuk dipulihkan, untuk disadarkan. Saudara kalian yang mu'alaf ini semuanya cerdas-cerdas, luar biasa cerdasnya. Dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dibukakan mata hatinya, disehatkan akalnya. Di Lukas 6 nomor 12 apa yang dikatakan di situ? Pada waktu itu Yesus pergi ke bukit berdoa semalam-malaman kepada Allah dengan ratapan tangis. Lah ini jemaat Kristen bingung. Loh, Yesus ini kan Tuhan, Ustaz. Ya, menurut Anda, bukan menurut saya. Terus Allah ini juga Tuhan. Kok bisa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nah itulah akal ini difungsikan. Masuk akal tidak? Yesus itu seorang hamba, dan dia mengakui dirinya hanya sebagai utusan, dan dia bertuhan, dan dia berdoa kepada Allah. Masuk akal tidak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya nggak masuk akal. Masuk akal tidak Yesus mengajarkan cara bersujud sementara kalian ibadahnya nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak, salto-salto? Di mana masuk akalnya? Jadi dibuang jauh-jauh itu doktrin, dibuang jauh-jauh itu dogma. Pahami ajaran itu dengan akal sehatmu, saudaraku. Sembuhkan akalmu. Di ajaran Kristen mengajarkan singa itu makan rumput. Sejak kapan singa itu makan rumput? Ada ular yang makan debu. Sejak kapan ular itu makan debu? Hei, lihat faktanya, lihat realitanya. Benarkah singa itu makan rumput? Setelah kita mencari tahu kebenaran itu, ternyata singa itu makan daging. Berarti singa itu makan daging. Akal difungsikan, bukan doktrin. Doktrin itu adalah suatu kebohongan yang disampaikan kepada kalian yang tidak sesuai dengan fakta, yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Begitu juga yang terjadi kepada Yesus. Faktanya Yesus, realitanya Yesus, Yesus datang sebagai manusia, sebagai hamba, dan dia adalah utusan. Kalian jadikan Tuhan. Apa enggak sengkle itu? Apa enggak dungu? Apa enggak botol? Apa enggak bodoh? Hanya manusia bodoh yang mempercayai seperti itu. Cerdaskan diri Anda. Belajar kepada Gurunda Bangsuma. Sudah ratusan saudara kita yang ada di Kristen diselamatkan, disehatkan akalnya.
kembali kepada ke jalan yang benar dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Bang Zuma itu menyayangi semua saudara-saudara kita yang mualaf. Bahkan beliau berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kesehatan, panjangkanlah umurnya, masukkan mereka semua ke dalam surga, ya Allah. Bayangkan saudaraku, beliau mendoakan kita semua ini agar kita semua mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi orang tidak mau diselamatkan, tidak mau ditunjukkan inilah jalan yang benar, inilah jalan yang lurus. Kalian maunya masuk jurang, ya akhirnya kalian mendapatkan apa yang sudah kalian kerjakan. Itulah dari akibat yang kalian lakukan. Di dalam ajaran Yesus, Yesus berkata di Markus 12 ya, ayat 29 ya, nomor 29 itu sudah dibacakan oleh saudara kita, saya bacakan ulang. Hukum pertama yang wajib diketahui itu, dengarlah hai seluruh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini adalah seluruh orang-orang Yahudi, dan seluruh orang-orang Yahudi ini adalah kaum Bani Yakub, yaitu kaum Bani Israel, yang mana Yesus ini adalah orang Yahudi dan juga mengajar kepada orang-orang Yahudi. Tidak pernah Yesus ini mengajar kepada Kristen, dan Yesus bukan orang Kristen. Gimana nyambungnya? Inilah yang harus disadari buat teman-teman yang ada di Kristen. Ketika kalian mengikuti ajaran Yesus, mustahil kalau kalian Kristen sampai sekarang. Untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, mereka yang mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Berarti satu-satunya Tuhan yang benar itu Allah, dan Allah mengutus Yesus sebagai utusannya. Begitu juga dengan Nabi Musa, begitu juga dengan Nabi Daud, begitu juga dengan Nabi Sulaiman, begitu juga dengan Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka diutus oleh Allah untuk mengajarkan menyembah hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah. Nah, kemudian Yesus berkata di Matius 10 nomor 18, ini adalah pengajaran Yesus kepada murid-muridnya, yaitu kaum Bani Israel. Wahai murid-muridku, janganlah engkau katakan aku baik, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang paling baik di dunia ini selain Allah saja. Sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Bayangkan, Yesus bertuhan. Kemudian Yesus berkata di Yohanes 4 nomor 22, kalian menyembah yang kepada yang tidak kalian kenal, tetapi aku, kata Yesus, aku menyembah Tuhan yang aku kenal. Nah, siapa yang dikenal oleh Yesus? Itulah tadi di Yohanes 17 nomor 3. Untuk mendapatkan hidup yang kekal itu, mereka yang mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ini juga yang dinarasikan oleh Al-Quran kami. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'awusunnati wa la naumun lahumma fis sama wal ard. Tolong disapa dulu itu yang baru datang, Ya, Relax. silakan Bunda. Silakan disapa. Ini saya nanya saudara. Di sini masuk Isa, lanjut. Ini saya minta ya. Enggak. Tetap kan dulu. Assalamualaikum Farnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Assalamualaikum Bang Mahat. Bang Mahat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang, izin Bang, salatin di sini. Diturunin aja aku Bang. Turunin aja Bang. Ada aku lima Oh, siap. dan cuma Saudaraku. Iya. Kita siapkan kursi 2 ya, slot buat dan yang mau sembuh ya, yang mau mendapatkan hidayah, silahkan naik untuk berdiskusi ya. Kita kedatangan Gurunda Bang Suma ya, di Komal Bang Al KTP ya. Silahkan buat teman-teman yang dari Kristen yang mau belajar, yang ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki, yang 100% benar ya, tidak ada mengajarkan kebohongan. Yang namanya ajaran tidak boleh disampaikan dalam kebohongan. Ya, izin Abang. Sampaikan dengan jujur ya, silakan. Putra, apa kamu bisa berdiskusi dengan baik dan berdata? Ya, Putra, apakah kamu bisa berdiskusi dengan baik dan berdata? Nah, seturun dia. Ya, artinya gini teman-teman, mudah-mudahan dari teman-teman ya yang masih beragama non-muslim ya, terutama ya Kristen dan Katolik, kalau mereka mau belajar Islam, kita kasih edukasi gitu ya. Nah, sebenarnya kita ini kaum muslimin itu sebenarnya ingin mengkritik aja Bang. Kalau saya lihat ya, kita ingin kritik, tapi dari mereka kebanyakan menghujat, itu saya lihat. Terus analisa ya, seperti perhatikan tuh, kita kritik tentang ketuhanan, dia langsung menghujat tuh, langsung hujat Allah, langsung hujat Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah, karena dalam Islam itu agama cuma satu aja Bang. Di sisi Allah tuh agama satu aja Bang, Islam kan. Inna dinna indallahil Islam, itu Ali Imran 19. Dan lanjutkan lagi di surah ayat 85-nya Ali Imran ya. Di 85-nya Ali Imran itu dikatakan wa may yabtaghi ghairal Islam, ya kan? Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, siapa yang mencari agama selain Islam, itu kata Allah sendiri kan, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kenapa agamanya jadi banyak? Karena memang dari konsili, dari perkumpulan-kumpulan orang, dari manusia-manusia, hasil pikiran manusia yang katanya filsafat dan lain-lain kan, mereka menjadikan itu agama, makanya dibantah oleh Allah langsung. Makanya ada ayat tentang hasbun nuzul, tentang al-kafirun itu kan. Kalau mereka cari agama yang lain pasti dikatakan kafirun. Nah, kafir itu kalau diartikan kan kafir Bang, kafir bisa mengingkari, bisa menutupi kan, makanya ada kafir by itu kan. Misalnya lagu oleh kafir by siapa. Nah, artinya mereka menutupi. Dan satu lagi kafaro itu bisa juga artinya Bang, melepaskan diri Bang. Makanya keju kan dalam bahasa Arab itu ada kafaro, maksudnya itu mengambil yang bagus-bagus kan, mengkafaro. Jadi artinya melepaskan diri, artinya Bang, mengingkari, melepaskan diri, bisa artinya menutupi. Nggak kasar sebenarnya aslinya. Justru dengan kata muslim itu sebenarnya lebih parah. Muslim orang yang selamat, non-muslim orang yang tidak selamat. Nah, kayak gitu sih. Ya, kalau kita perhatikan ya. Justru kata kafir itu nggak apa-apa sebenarnya ya. Hanya menutup diri aja. Ya. Nah, jadi memang tadi sudah dikatakan juga Yesus itu muslim di ayat Al-Quran sangat banyak kan. Al-Baqarah
186 dikatakan Isa itu sama dengan nabi-nabi sebelumnya Muslim, akhirnya orang-orang yang berserah diri, ya kan, sama dengan Ibrahim alaihissalam. Nah, di Bible Matius 2839 itu ya dikatakan seperti itu, Bang. Nah, kalau mereka ingin berdiskusi baik, Bang, otomatis mereka harus paham juga lah Bible mereka, ya kan, paham. Masa kalau kita sebagai orang Muslim lebih banyak yang paham juga, karena sering juga baca, kan, hanya bahasa Indonesia, emang terjemahan kita baca, kan. Nah, kalau kita bawa ke Yunani, mereka juga takut, karena itu ajaran pagan. Yunani itu Zeus, kan. Besok tanggal 25 Desember adalah lahirnya dewa matahari. Nah, makanya Bang pernah teman saya ya, dari kuliah sampai kerja ya, 25 tahun berteman, dia Katolik, akhirnya dia nggak datang Bang ke gereja. Dia membantah Trinitas, tapi dia mengatakan memang di gereja itu banyak random itu ribuan lah gitu kan. Tapi dia belum masuk Islam juga, walaupun bapaknya Islam, ya, ibunya kuat juga kan sebagai fungsionaris juga di sebuah organisasi. Nah, sampai sekarang ini terombang ambing, ateis paling, dia nggak menerima Katolik, belum menerima juga Islam, gitu ya, terombang ambing. Nah, akhirnya saya kasih itu buku-buku tentang Islam, ini kan siapa yang selamat, kira-kira nanti siapa yang lebih lengkap, ya kan. Islam lebih lengkap Bang. Kalau kita bicara tentang utang piutang, warisan, pernikahan, ya enggak, tentang masa iddah, tentang menstruasi, mana ada di Kristen Bang? Mereka mencontoh kita. Saya yakin tuh dokter-dokter yang itu dia melihat juga keadaan kaum muslimin, belajar juga Quran, belajar hadis kan tentang itu. Di kita lengkap, ya kan, warisan aja lengkap di kita. An-Nisa 11, ya kan, siapa yang dapat warisan itu kan, laki 2 kali lipat, termasuk fikih Bang. Nah, makanya kita mereka kalau ingin belajar Al-Quran, benar kata Bang Zuma, ada disiplin ilmu gitu. Quran ini banyak disiplin ilmunya Bang, ada akidah, ya kan, akidah tauhid, ada fikih, usul fikih, belum bahasa Arabnya, ya kan, ada kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, ada nahwu sorof, terus membaca tahsin, tajwid, ya kan, makhraj huruf. Nah, itu pelajari Bang, makanya dari kecil kaum muslimin muslimat itu diajarkan gitu, karena bahasa aslinya memang bahasa Arab, ya kan, bahasa sehari-hari dan bahasa Al-Quran juga bahasa Arab. Nah, itu harus dipelajari. Nah, mereka kalau ingin memprotes, mereka harus pelajari juga itu dulu. Makanya di kita ada ulama kan untuk mentafsirkan, nggak sembarangan. Kalau mereka kan sembarangan aja kan, pendeta boleh menafsirkan nomor ini, ayat ini, ya kan, sembarangan aja menafsirkan. Nah, kalau kita ada ininya, ada sanad-sanadnya kan, ya, untuk menafsirkan itu. Orang-orang yang menafsirkan juga nggak sembarangan ya, tahfiz dulu Al-Quran, terus ratusan ribu hadis hafal ya, bukannya di kepala, di dalam kepala maksudnya hafal kan. Nah, itu bedanya Bang. Jadi kalau kita lihat ya tentang pernikahan itu, mereka juga nyontek ke Islam. Mana ada mereka tentang pernikahan, tentang perkawinan, syarat-syarat pernikahan itu apa? Kalau kita kan harus ada calon pria kan, calon pengantin pria, calon pengantin perempuan. Mereka ada nggak? Makanya pria, di semua pria itu dibolehkan gitu, karena nggak ada aturan Bang. Ya nggak? Pria kok boleh? Nah, itu karena nggak ada aturan. Makanya alhamdulillah yang udah menjadi Islam kan, makanya jalan selamat itu di Al-Maidah 16 kan, jalan yang lurus itu bukannya ini aja, bukannya Nabi Isa aja ya, Rasulullah SAW juga jalan yang lurus. Nih Al-Maidah ayat 16, ini saya bacakan ya. Ini mereka yang ini yang ingin nambah pengetahuan ya. Nah ini Al-Maidah, jadi bukan Nabi Isa atau mereka nyebut Yesus saja jalan lurus nih. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengannya kitab suci Allah, lihat nih, 10 salam jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan. Jadi yang sebelum masuk Islam gelap semua Bang, apapun agamanya dia gelap kan. Duduk Al-Maidah ayat 16 nih ya. Jadi kita lihat juga ayat 17-nya. Nah, itu dikatakan bagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Jalan keselamatan juga, jalan yang lurus juga Bang, ya. Al-Maidah ayat 16. Kita lihat 17-nya. 17 ditambahkan lagi.
Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, Allah langsung ya mengatakan bahwa sungguh benar-benar kufur ya, kata kafaro tadi ya, sungguh benar-benar kufur. Kalau kufar itu jamak dari kafir ya kan. Sungguh benar-benar kufur orang-orang yang berkata sungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, jika benar begitu siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam, ibunya dan seluruh yang berada di bumi milik Allah bekerjaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, artinya di Islam jelas bang, Isa itu tanpa bapak, Adam tanpa bapak dan tanpa ibu, nggak masalah bagi Allah kan, kun fayakun di situ, itu jelas kun fayakun, maka jadilah. Nah makanya mereka Yohanes 1 itu andalannya, Yohanes 1:1 kan, pada mulanya, sedangkan ENRK Des Logos itu artinya kan pada mulanya firman bersama-sama dengan Theon kan, Theon atau Theos. Nah Theos itu Logos sendiri kan, bingung kok Allah di situ kan. Sekarang tuh apa? Firman pada Yesus itu firman sendiri, firman ini bingung. Dan itu pun Yohanes 1 apakah Yesus yang berkata? Bukan kan? Nggak tahu juga apakah benar Yohanes yang nulis atau siapa. Nah dulu kan sempat namanya itu bukan Injil Yohanes saja, Injil karya ya kan, tahun 60-an itu benar LKTP. Sebelum tahun 60-an itu semua Injil itu ditulis Injil karya Yohanes, karya Lukas, karya Matius, karya Markus, gitu kan. Nah setelah itu banyak dihilangkan oleh mereka. Lagi kita balik ke 1928 ya kan, hancur semua tuh, direvisi semua oleh mereka gitu. Ya, izin Abang Api kita sapa dulu nih tamu. Ya lanjut. Selamat malam Bang Jalan. Assalamualaikum. Ya, Abang Mauna, selamat malam. Selamat malam. Ya, Abang Mauna, maaf meminta izin. Anda memperkenalkan diri Anda beragama Saya laki-laki, saya seorang manusia, saya punya istri dan anak. Bagaimana saudara? Agamanya apa Bang? Emangnya harus ya? Di sini diskusi lintas agama. Aku nunggu Juma, bukan kalian. Kalian hanya modal congor. Bang Juma lagi pekerjaan mungkin dengan Abang Saya mau adu data sama Juma saja ya, nanti kalau Juma ada saya baru naik. Oke? Di sini ada Abang Api, Abang Kebenaran, Bunda Rahma. Oh ya, silakan kalau nggak mau sama mereka. Silakan. Kita lanjut Bang Api. Dia tidak apa-apa lah kan, Al-Baqarah ayat 6 dijelaskan situ kan, mereka tidak akan beriman juga kan, ditulikan oleh Allah gitu. Alhamdulillah kan rekan-rekan yang sudah Islam pada mualaf kan, karena memang kenapa Allah memberikan hidayah itu pilih-pilih bang. Yang nggak pilih-pilih adalah harta ya, tahta, anak dan lain-lain tidak dipilih. Allah kasih semua kan, sekufur-kufurnya orang akan dikasih Allah rezeki itu sama semua. Nah cuma untuk hidayah ya, petunjuk itu Allah pilih-pilih. Buktinya apa bang? Nah buktinya salah satunya adalah Abu Thalib kan. Abu Thalib kan pamannya Nabi pak, adik Abdullah ya kan. Nah itu tidak dikasih hidayah sama Allah, padahal dekat dengan Nabi, dagang segala. Bahwa bukti bahwa kalau hidayah filbayan itu dari manusia, bukan Nabi mengasih hidayah kan dengan cara dakwah. Cuman hidayah taufik ya, hidayah itu taufik itu dari Allah. Nah makanya alhamdulillah kan kita yang berada dalam Islam itu sudah dikasih Allah hidayah itu taufik kan. Sekarang tinggal bagaimana memaintenance-nya kan, tetap di jalan yang lurus ini, seperti itu teman-teman.
Lanjut Bang, kalau ada yang masih mau ditambahkan silakan Bang. Saya memantau tamu ini di bawah. Ya, jadi kalau teman-teman kalau mau dia bertanya aja. Jadi ketika jawabannya kita kasih, nggak dicerna dulu, dicari dulu di internet, di apa ya kan, benar nggak kita sampaikan itu. Kalau dia bantah tanpa ilmu, tanpa data ya ketahuan Bang, coba apa? Jadi longor aja kan, kosong aja gitu. Kalau kita kan tampilkan data semua, ada datanya dan ada para ahli-ahlinya mengatakan seperti itu gitu. Soalnya memang awalnya begini Bang, apa? 2000 tahun ya mereka tersesat itu. Yahudi Nasrani itu tak akan ridho kan sesuai dengan 201 Al-Baqarah 201. Nah, kalau mereka maunya semuanya dari Yakub aja, dari Bani Israel kan, Ishak kan. Nah, pas kita menyebut Siti Hajar kan, Asgar beri mereka kan, Ismail udah mereka udah menutup diri itu Bang, karena memang bukan dari Bani Israel kata dia kan, bukan dari Yahudi. Sebenarnya salah juga kata-kata itu kan. Nah, itu 50 tuh kan, Adnan sampai Bani Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah baru Rasulullah SAW kan. Jalurnya memang beda Bang. Kalau kita kotak-kotakan kan di atas Ibrahim alaihissalam itu berselisih apakah istrinya 2 atau 3 ya. Tapi yang banyak para ulama meriwayatkan 2 ya kan. Sarah dan Siti Hajar itu. Nah, dan Ismail dulu yang lahir kan. Ismail, nah kita keturunan tuh sampai Rasulullah SAW. Dan yang ada keturunan Arab itu memang beberapa Nabi Soleh nggak salah ya, dari ulama mengatakan Nabi Soleh juga dari Arab. Yang lainnya memang dari Bani Israel Bang, yang setelah Yakub itu kan, Yakub tuh anaknya 12 itu kan, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itulah saudara sebapak lain ibunya Yahuda atau Yahuda ya, dan ceritanya itu yang membangkang itu Bang, itu yang dikecam, dikutuk dalam Al-Quran tuh mulai dari mereka itu gitu. Nah sampai ke bawah memang itu keturunan dari Bani Israel, termasuk Nabi Isa, Daud, Sulaiman ya, terus Ilyas, Ilyasa seperti yang kita ketahui, 25 Nabi dan Rasul yang ditulis oleh maksudnya yang dibukukan ya dalam Quran dan hadis Bang. Nah sebenarnya kan sebenarnya 124.000 kan, dalam hadis itu sekitar 1.000, tapi yang ceritanya yang ada ya, yang lengkap memang Yusuf alaihissalam. Nah yang lain kita tetap imani kalau Rasul itu 313 atau 303 para ulama. Ya, setiap Rasul itu pasti Nabi kan, setiap Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul itu yang membawa risalah Bang, pasti dia yang membawa syiar kan gitu kan, mulai dari Nabi Nuh sih, Nabi Adam termasuk Nabi aja gitu ceritanya Bang. Nah, kenapa Kristen ini tiba-tiba seperti penumpang gelap? Nah, karena begitu Bang, ketika di sebuah hadis yang sahih ya, ibarat riwayat Bukhari dikatakan bahwa pernah Umar radhiyallahu anhu itu bertanya tentang Taurat ini kepada Nabi kan. Nah, Nabi mengatakan, apakah Al-Quran ini tidak cukup bagimu? Nah, teman-teman dulu itu masih ada Bang lembaran itu, tapi sudah dinyatakan oleh Nabi itu di surat 79 Al-Baqarah 79 sudah ada revisi tentang Taurat dan Injil itu. Bahasa Ibrani banyak kan, bahasa Ibrani. Nah, sekarang apakah perjanjian lama itu Taurat? Bukan. Taurat dan Injil asli itu nggak ada udah. Apakah perjanjian baru itu Injil? Bukan juga. Kan sudah terbukti dalam Al-Quran hanya dikatakan membenarkan kan sebelumnya. Nah, berarti sekarang kita punya Al-Quran ya, disaring oleh Al-Quran dan hadis yang sahih ketika orang itu mengabarkan ya. Seperti Abdul Qabil memang tidak ada di Quran di hadis, tapi kita bilangnya tidak tahu ya. Karena takutnya memang ada di Taurat. Itu nggak masalah yang begitu-gitu kan. Tapi kalau yang di Bible kejadian dibilang Allah lelah ya kan, Allah lelah apa sekali itu nggak ada. Mungkin lah Allah lelah kan, itu udah mulai tuh kejadian keluaran itu ya, itu udah mulai tuh bantah-bantahan. Jadi kalau saya lihat sih paling 25% Bang isi Bible itu yang benarnya. Dan tentang Yesus tuh peneliti profesor doktor tuh mengatakan fiction katanya kan, fiksi. Saya lebih setuju ke situ. Karena ceritanya memang nggak jelas juga ya kan, ya nggak? Dikatakan di Roma 4 itu ya, Roma 4:19. Nah, jadi saya ragunya karena memang tidak ada bukti-bukti juga Bang. Di Nazaret, di Yerusalem, terus tidak ada syiar-syiarnya Yesus itu. Malah di sana kebanyakan Yahudi kan, jenis Yahudi sekarang itu kan. Israel itu kan. Nah, itu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW jelas Bang, syiarnya itu sampai terbukti seluruh dunia, yang disaksikan oleh muslimin seluruh dunia sampai sekarang kan. Dari Arab ya kan,
sampai ke Afrika, Romawi, artinya Eropa ya kan. Nah terbukti bang. Nah saya pertanyakan kan itu. Mereka dua juga ya. Ada yang percaya itu dari Allah katanya, ada yang dari iblis kan penyalipan itu. Nah, makanya ada bantahan di An-Nisa 157 itu tidak disalibkan wala telahu ya wala solibu ya. Tidak disalibkan. Solib itu kan bahasa Arab, artinya kayu lurus aja bang, bukan kayu melintang seperti jemuran dalam bahasa Arabnya. Tapi sudah ada di zaman Yahudi kata-kata itu ada kan. Oh bahasa Yunani-nya, pasti pernah lihat tuh bahasa Yunani-nya, bahasa solid itu, bahasa Inggris kriskoros ya. Itu bukan seperti itu guys. Nah mereka menyebar subhat tuh tentang apa Awariyun penggantinya Nabi Isa itu, mengorbankan orang lain nih tempatnya. Nggak perlu, kita kan Nabi Isa-nya aja. Kalau Awariyun itu terserah Allah kan. Kalau mereka ingin nyari, carilah buktinya siapa namanya dari Al-Quran, dari hadis, nggak ada. Karena memang nggak ada hubungannya dengan akidah juga bang. Akidah kita, rukun iman itu kan nama itu aja kan, nabi-nabi, kitab-kitabnya ya kan. Selain Allah itu kan, Allah bawah terus kadar baik dan kadar buruk. Nah, artinya itu apa? Tidak mutlak salah satu dari akidah Islam harus tahu siapa mengganti yang di bun-bun itu kan. Nggak ada terbukti di ini juga bang, di solib bang. Di bun-bun mungkin ya, tapi nggak ada buktinya jelas. Kalau Nabi Isa bukan kan, tapi nggak jelas ya salah satu di Hawariyun itu memang mirip kan, benar-benar mirip dengan Nabi Isa alaihissalam gitu ceritanya. Nah, bisa jadi bang fiktif cerita itu, karena kalau sakral bang, sesuatu yang sakral pasti ada jejaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya masih ada kan, makom itu jejak kaki kan gede itu di apa Mekah kan. Masjidil Haram, ada Hijr Ismail, ada Zamzam, dari dulu cerita itu kan, 2000 tahun sebelum kelahiran Isa alaihissalam ini, sebelum Masehi itu kan, pada Masehi abad pertama itu. Nah itu ada bang bukti sampai sekarang. Nah makanya penyalipan itu kalau dia sakral, kita tanya ada orang-orang yang berada di Bethlehem, Yerusalem itu ada nggak? Tidak ada bang. Dari dulu kan, dulu ceritanya kalau itu tidak terbukti, kalau nggak pasti ada ditulis tuh, nggak ahli. Makanya masuk fiksi, sini katakan fiksi, tidak ada penyalipan itu memang tidak ada juga gitu. Kalau dalam Quran hanya nyatakan orang Yahudi kan, dia pun ragu apakah yang di bun-bun itu Isa atau bukan ya kan, tapi bukan penyalipan, bukan silang disilang begitu, itu jadi ceritanya kan gitu. Lanjut, belum ada yang naik. Subhanallah, subhanallah. Ya. Ya, jadi sekiranya saudara-saudari Kristen yang kami tinggalkan mau berpikir ya, bila mereka membaca Bible di dalam Roma 3 ayat 7, jelas di situ Paulus menyatakan dia berdusta. Karena apa katanya? Jika karena dustaku kemuliaan Elohim semakin bertambah, mengapa aku masih dihukum sebagai orang yang bersalah, katanya. Jadi kalimat itu jelas. Jika karena dustaku, mengapa aku dihukum, katanya. Kalau teliti seorang Kristen membaca itu, apa dusta Paulus? Seperti Bang Api bilang tadi, sesungguhnya cerita tentang Yesus ini adalah fiktif. Karena apa? Indikasinya kita dinarasikan di dalam Kristen bahwasanya Yesus lahir di kandang domba di kota Daud. Tidak akan mungkin suatu kota dari sebuah negara ada kandang domba di tengah-tengah kota sebuah negara. Tidak akan mungkin. Itu sudah menambah wawasan kita untuk berpikir, ini cerita dari mana bisa kita benarkan ada kandang domba di tengah kota Yerusalem. Itu sudah menabrak logika peradaban hidup manusia. Lagi-lagi cerita itu adalah fiktif. Karena apa? Paulus membuat suatu cerita agar
Romawi mempunyai Tuhan. Sebab apa? Tuhan orang Yahudi, menurut Yahudi, hanyalah Tuhan bagi orang Yahudi. Padahal pada masa itu, Romawi kunolah yang menguasai Yudea. Maka diambillah Paulus, seorang ahli Taurat, untuk mengarang cerita tentang Elohim, Tuhannya orang Yahudi, memiliki anak. Itulah cikal bakal di Tuhan orang-orang Romawi. Maka bila Kristen yang sekarang sesungguhnya adalah pengikut ajaran Romawi. Karena itu Kristen berpusat di Italia. Protestan lahir dari pecahan Katolik oleh Martin Luther. Tapi intinya Kristen adalah ajaran daripada Romawi kuno. Jadi indikasi telah kami terangkan di Roma 3 ayat 7, bila bukan karena dusta Paulus, maka Elohim tidak akan pernah beranak. Insya Allah itu menjadi bahan pikiran untuk saudara-saudari Kristen terlebih. Ya, selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudariku Muslim yang hadir di Komal ini, rasa terima kasih atas apapun itu yang Anda apresiasikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah membalaskan lebih baik dari yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya kami para mu'allaf di tengah-tengah Anda menguatkan iman Anda di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Jikalau engkau melihat orang berbondong-bondong memasuki Islam, maka bertasbihlah. Inilah kebenaran Allah dengan hadirnya kami para mu'allaf di tengah-tengah Anda, saudara-saudari kami Muslim Islam, membuktikan kebenaran Allah, membuktikan bahwasanya hidayah itu nyata dan tidak terbantahkan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Lanjut, abang-abangku. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi ini adalah bukti ya, saudara-saudaraku, yang mana mereka dari Kristen membuktikan bahwa ajaran Islam inilah yang benar, sehingga mereka hijrah dan mereka meninggalkan ajaran sesat itu. Jadi untuk apa lagi kalian masih bertahan di Kristen mengikuti ajaran Paulus? Belajar kepada saudara kalian yang sudah mu'alaf, tanyakan kepada mereka apa yang bisa ditanyakan, tanyakan. Jadi belajar itu lebih baik daripada kita menjadi sok pintar tapi nggak tahu. Nah, lebih baik kita belajar agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Jadi yang saya ingin sampaikan di Komal ini, ya, saya memberikan saran dan juga memberikan suatu nasihat kepada teman-teman Kristen khususnya. Kalau telah datang kebenaran kepada kalian, lalu kalian menolaknya, maka jangan pernah kalian menyesali pada saat Yesus
datang kedua kali ke permukaan bumi ini sebagai tanda datangnya hari kiamat, Yesus tidak pernah mengenal kalian. Jangan sesali itu. Ingat, sebelum terlambat, segeralah bertobat, kembalilah ke jalan yang benar, yaitu Islam. Pelajari, ya, maka kebenaran itu akan kalian temukan dengan akal sehat kalian sendiri. Tidak ada paksaan. Itu semua dari keikhlasan hati kita menerima kebenaran itu. Pahit memang kita menerima kebenaran itu, tapi ini demi kehidupan yang kekal. Sudah banyak saudara-saudara kami yang mu'alaf itu, mereka istiqomah dan mereka mempertahankan imannya agar kelak mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Wahai seluruh umat manusia, ketahuilah kalian akan mengalami yang namanya dua fase kehidupan dan satu kali mengalami kematian. Kehidupan kalian yang sesungguhnya itu adalah di akhirat, yaitu kehidupan yang kekal. Di dunia ini hanyalah sementara." Bayangkan saudaraku, ini Allah sendiri yang berkata sebagai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk hidup dengan segala macam jenisnya, yang menciptakan malaikat, yang menciptakan bangsa jin, yang menciptakan manusia, dan menciptakan seluruh hewan dan binatang, berkata, sesungguhnya kehidupan manusia itu, nah, kehidupan akhirat inilah yang menjadi tujuan. Bagaimana cara kita untuk sampai kepada tujuan? Dengan kita mengikuti utusannya, bukan utusannya yang dijadikan Tuhan. Itu bahlulnya kalian. Itulah bodohnya manusia itu, menjadikan sebuah jalan itu Tuhan, padahal sebuah jalan ini adalah menunjukkan arah untuk sampai kepada tujuan. Itu maksudnya. Pahami saudaraku pakai akal kalian, pasti kalian akan menemukan jawabannya. Kalau kita menerima ajaran, selalu memakai doktrin, selalu memakai sesuai dengan pemahaman kita sendiri, pasti akan menimbulkan suatu kontradiksi yang ada di kepala kita. Ikhlaskan hati ini menerima kebenaran. Lihatlah, siapa yang mampu menciptakan matahari? Adakah manusia yang mampu menciptakan matahari? Gak ada. Dialah Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan siang dan malam, yang menciptakan seluruh makhluk. Nikmat apa yang kau dustakan lagi? Seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Tuhannya ke permukaan bumi, datang memberikan ajaran kepada manusia untuk hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tidak ada para nabi dan rasul itu menyembah kepada berhala, menyembah kepada dewa, menyembah kepada patung, menyembah kepada sesamanya manusia. Tidak ada. Tidak ada para utusan, para nabi dan para rasul yang mengajarkan manusia untuk menyembah berhala, dewa, patung, sesama manusia. Mereka semua mengajarkan untuk menyembah kepada Allah.
seluruh para nabi dan rasul itu ajarannya Islam, kemudian disempurnakan oleh nabi kita yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang menyempurnakan agama Islam itu, sehingga agama Islam ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, izin abangku kebenaran, saya mau menyapa Zainal nih. Ya, assalamualaikum Bang Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut saudara, dilanjut dulu ya. Saya menyimak. Oke. Ya, saya minta data satu ayat saja, satu dalil saja, di mana pengakuan Yesus yang berkata, "Akulah Tuhanmu, sembahlah aku," barulah dia Tuhan yang benar. Ada tidak datanya? Sampai kiamat, sampai Dajjal keluarnya 2 kali, tidak akan ditemukan data dan dalil itu, saudaraku. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah At-Taha ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha ana wa'buduni wa kamisli salata li sikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Tuhanmu, akulah yang telah menciptakan langit dan bumi itu, akulah yang telah menciptakan seluruh makhluk hidup itu dengan segala macam jenisnya. Untuk itu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, Masya Allah, subhanallah. Terizin sekali lagi, Ya, abang silakan. kebenaran. Ada saudara kita dari Kristen Pana dari Tonga. Selamat malam, Pana dari Tonga. Ya, selamat malam. Ya, Lai Panada mau berdiskusi, berdata atau bagaimana? Silakan, Lai. Silakan. Saya sudah mendengar narasinya. Apa yang Anda mau tanyakan? Tadi saya dengar di mana Tuhan mengatakan sembahlah aku. Begitu? Ya, mungkin Anda bisa tunjukkan saya data Tapi di mana Yesus setelah saya menyembah dia. Tapi bisa saya tanya kembali ya? Bisa? Insya Allah bisa. Silakan. Ya, dengan silakan Bang. kalau Anda mau bertanya, tapi Anda jawab pertanyaan saya dulu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya minta data itu adalah nama lain dari Al-Quran, di mana satu ayat saja, satu dalil saja, dan itu langsung Yesus berkata, "Akulah Tuhanmu, wahai orang Kristen, sembahlah aku." Jangan ditambahin Kristennya. Kok ditambahin Kristennya? Tadi nggak ada. Di mana Yesus ya mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang sering dikatakan oleh orang-orang Kristen ini, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Itu klaim, bukan pengakuan Yesus, itu klaim. Tuh, ini bagaimana kok Anda yang sudah menjawab, saya belum jawab? Makanya Anda dengarkan Bagaimana ini? baik-baik. Makanya Anda dengarkan Itu Tapi Anda nggak akan paham pertanyaannya. Iya, udah coba. Nah, pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Saya minta data, ayat ataupun dalil, ya, di mana tertulis Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan kepada orang Kristen,
dan Yesus minta disembah oleh orang Kristen. Silakan. Itu mic-nya izin, itu mic-nya jangan terlalu dekat di mulut, supaya apa ya? Supaya mengganggu pendengaran. Coba mic-nya itu dijauhin sedikit. Mic-nya siapa ini? Siapa yang di atas itu? Lupa namanya. Siapa bang? Tertutup. Kebenaran. Jadi kalau ngomong jangan terdekat. Mic. Nggak enak, sakit kuping. Lanjut. Ya. Pertanyaannya jangan begini. Kalau bertanya Silakan ditampilkan ayatnya. Silakan ditampilkan ayatnya, Bang. oh ya. Pertama Wahyu 1 ayat 8. Bisa on cam nggak, Bang? Oh ya, silakan. Baca nggak bisa di on cam. Baca coba. Burunda sudah monitor. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Kita buka ya datanya ya. Ya, Mari buka. yang ada, silakan. Yang kita ada, buka. Oke, Wahyu buka aja berapa dulu. tuh? Wahyu sama baca. Oke, Wahyu 18 ya. Iya. Wahyu 18. Mari kita buka ya teman-teman. Kita buka datanya. Shalom Juma. Ya. Salam Pak. Bunda Rahma membuka data. Ya, selamat bergabung Mular. Sabar ya Abang Mular. Panah dulu ya dengan Bunda Rahma yang membuka data dan Bang Kebenaran. Sabar Bang. Namanya hotel ini. Lanjut. Namanya hotel ini bikin lapar ya, panada makanan. Di sini tertulis ya, yang diangkat saudara kita Kristen ini ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Jadi ini yang berfirman ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah nih. Yang menyatakan aku adalah Alfa dan Omega. Hei, ini saya, ini waktunya saya. Kenapa Anda yang menjelaskan? Lah, ini waktunya saya. Mau pikir di sini Yesus. Panada biar aja. Kau pikir ini biar aja. Kau pikir di sini Yesus? Kapan Yesus Tuhan dan Allah dia? Tuhan Allah. Kapan Yesus Tuhan Allah? Kapan? Di dalam Bibelmu Allah itu adalah Bapa. Yesus yang kutuhankan toh. Di sini Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, menerangkan bahwa yang berfirman itu ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Siapa yang berfirman ini? Tuhan Allah. Oke.
Oke, jelaskan lebih lagi. Ini yang menyatakan ini, yang berfirman ini. Tuhan Allah. Iya, Siapa nih Tuhan Allah? Tujuannya, iya maksudnya tujuan kalimatnya itu apa? Coba Bukan jelaskan ini kalau memang si Panada benar yang bawa. bisa menjelaskan di situ. Kau dengar dulu lah. Si Panada itu yang bawa ini masalah. Kata si Panada, kata saudara saya, coba tunjukkan di mana di Biblemu itu Yesus mengatakan dirinya dia Tuhan. Dia bawalah si Panada ini, kata ini. Padahal di sini bukan dibacakan lagi seterusnya belum selesai. Tunggu. Biar aja satu-satu. Semua dapat tanda tangan satu-satu. Di sini tertulis, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Di mana pernah Yesus menempatkan dirinya dia adalah Tuhan Allah? Kapan? Yang Tuhan di dalam Bible ini Allah. Maksud saya kan ibu yang menjelaskan ini sendiri. Coba jelaskan firman Tuhan itu. Bang Muller bisa menahan diri Bang Muller. Ini sedang dengan Panada Risonga. Boleh. Di mana Bang Panada Muller dulu katanya? Bantu. Ya, ini yang mau ngomong siapa ini? Bunda Rama apa saya ini? Di dalam Biblemu Bang, yang berfirman itu ini, yang menyatakan ini, aku adalah Alfa dan Omega, ya ini Tuhan Allah. Mari kita siapa ini Tuhan Allah? Ini cara belajarnya Bang ya. Siapa? Ya maksudnya apa? Siapa di sini? Ya pernyataan ini, pernyataan dia adalah Alfa dan Omega. Pernyataan ini bukan Yesus ini, pernyataan Tuhan Allah ini, tapi Yesus yang mengutip. Yesus yang menyampaikan. Tapi yang bagaimana? Maksudnya mengutip ini. Dari mana? Mengutip dari mana? Perkataan ini, mengutip firman Tuhan, firman Tuhan Allah ini. Ini perkataan Tuhan Allah yang dikutip. Perkataan Tuhan Allah ini yang dikutip. Aku itu siapa? Ini. Yesus itu siapa di atasnya? Yesus cuma mengutip. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan ya. Mari kita buktikan. Ini kita buktikan bahwa di sini bukan Yesus. Coba kita buktikan ya. Nih firman Tuhan Allah. Apa firman Tuhan Allah? Ini pernyataannya, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus hanya mengutip. Kita buka pembuktiannya ya. Nih, bagi cara berdiskusi saudara ya. Nah, jangan lari ke kitab lain. Bukan, ini merujuk ke situ nih. Baca dari atasnya. Dia mulai sini. Kalau lari ke yang lain beda lagi. Diam dulu, satu-satu. Nanti kau dapat semua tanda tangan cap jempol ya. Cap jempol ya kau dapat ya. Apa kata Yesus di sini? Ini yang tadi kau anggap dia adalah Alfa dan Omega ya. Yang kau anggap ini Yesus tadi toh. Padahal di sini Yesus apa katanya? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di dalam Biblemu Bapa itu adalah Allah atau Allah kata kalian kan, Allah. Nih. Jadi yang Tuhan itu adalah Allah. Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur. Mana mungkin dia yang bersyukur kepada Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Seseorang yang bersyukur kepada Tuhan, mustahil dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus bersyukur kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan, Bapa yang Tuhan. Makanya tadi itu dia mengutip, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah ini yang berfirman nih. Bapa yang Tuhan ini adalah Bapa atau Allah di Biblemu. Mau lihat ini Bapa ini adalah Allah? Mau lihat? Nih kita buka ya, Bapa adalah Allah. Kan tadi firman Tuhan Allah, aku adalah Alfa dan Omega. Nah, kita lihat apa itu di situ Bapa. Kita buka data ya Bapa. Ada dia saudara ya. Ini cara orang diskusi nih. Allah, taruhlah ini Allah ya. Walaupun ya sebenarnya kau maling lah. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Nih, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, berarti kepada Allah. Siapa? Tuhan langit dan bumi. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Oke. Jadi tadi kalau kita masuk di data Matius 11:25 ya, aku bersyukur kepadamu Allah Tuhan langit dan bumi, karena Bapa itu adalah Allah.
Assalamualaikum Gurunda, silahkan. Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dikasih kedulaan ini pencerahan yang ini otaknya. Masya Allah. Jadi mohon izin teman-teman. Shalom Guru Besar Juma. Shalom Oke, Guru Besar Juma. Salam. Jadi gini saudara, Luar biasa Yesus, Juma ini. iya, Yesus itu penghujung ajarannya itu di tahun 33. Sementara kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Jadi sudah jelas yang berbicara di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dan ingat, apa indikasi bukan Yesus? Jelas ketika dilihat di dalam Wahyu 22 nomor 16, akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur. Sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan Yesaya 14 nomor 12, 13, 12, sang bintang timur itu adalah Helel bin Zakar. Helel bin Zakar itu adalah Lucifer, iblis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini permen aja buat di rumah, atau yang itu yang kotak? Kalau itu kan yang Iya, lanjut aja Bang. bukan satu lagi. ini suaranya teman kita. Yang kedua adalah ketika dipaksakan Wahyu 1 nomor 18, akulah Alfa dan Omega. Alfa itu bukan awal, Omega itu juga bukan akhir. Harusnya kalau Alfa dan Omega diartikan awal dan akhir, bahasa Yunaninya itu adalah arkeikaitelos. Alfa itu adalah abjad pertama huruf A. Abjad dari dalam bahasa Yunani. O itu huruf terakhir, cuman AO doang. Jadi kalau itu dipaksakan, wah ini harus Yesus ini. Ya kenapa dia AO, tapi bukan arke dan bukan juga telos, bukan awal, bukan akhir. Nah kalau dipaksakan juga nggak mau mengerti tentang itu, baca silakan Wahyu 1 nomor 1. Apa yang dikatakan di situ? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Ya, berarti Yesus sudah membacakan wahyu yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak mau terima lagi. Ini bukan masjid, cuma ini bukan masjid. Yohanes 12 nomor 49. Yohanes 14 nomor 24. Kalau nggak mau diskusi, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Kemudian Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan Yesus. Apa mana dalilnya? Nggak ada. Nah sekarang yang Anda paksakan menjadi Tuhan itu adalah iblis. Itu intinya. Kalian menyembah iblis. Tunggu sebentar. Kalian saudara menyembah iblis dalam nama Yesus. Gitu. Silakan. Kenapa diturunkan dia tadi? Yang nggak mau diam. Ya, silakan Jawab, tanggapi Bang Mulan. Oke, boleh. Saya boleh bertanya nggak sama Bang Juma ini? Ya, ada tanggapan yang tadi ya? Ya, untuk menjawab itu kan harus ada penjelasan dulu. Oh iya. Masku. Silakan. Iya kan? Oke. Waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat itu, sudah hidup apa belum? Belum, nanti ditiupkan roh baru hidup. Oke. Setelah ditiupkan roh itu, hidup apa masih mati? Hidup. Kalau Adam alaihissalam dikatakan dalam Al-Quranul Karim,
Dengar dulu, Bang. Singkat aja, berarti Allah ya. Allah ya. Iya, tergantung. Tahu Allah. Iya, Ya. tergantung. Karena yang menghidupkan itu adalah Allah. Yang maha menghidupkan itu adalah Allah. Dan bisa saja Allah mengutus kemudian malaikatnya untuk meniupkan ruh kepada manusia agar manusia itu hidup.